Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Wisnu Putra dengan NIM 21073076. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan project learning mengenai perbandingan produk A dengan produk B. Di sini pada project learning ini terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama rincian produk, yang kedua strategi produk, yang ketiga rincian skema supplier konsumen, dan yang keempat studi kasus. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu rincian produk. Yang dimana di sini saya akan coba membandingkan produk A, yaitu mobil Toyota Fortuner, dengan produk B, yaitu mobil Mitsubishi Pajero Sport. Sebelum kita lanjut pada inti materinya, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport mampu memiliki desain interior yang serupa, di mana kedua mobil premium tersebut menawarkan desain interior yang begitu mewah dan elegan bagi para konsumen mobil tersebut. Kenyamanan pengemudi dan penumpang menjadi nomor satu selama perjalanan. Material yang digunakan untuk belenggu, setir, hingga shift knob adalah material leather premium. Selain itu, ada banyak fitur hiburan yang semakin mendukung kenyamanan pengemudi dan pengendara selama perjalanan. Fitur-fitur hiburan yang dimaksud misalnya head unit touchscreen, konektivitas smartphone, USB, Bluetooth, AC otomatis, hingga telepon. Selain itu, bagi penumpang yang berada di dalam kabin belakang, juga tetap bisa merasakan fitur hiburan karena mobil sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment seperti roof monitor. Kamu akan merasakan keunggulan Pajero Sport yang satu ini saat lelah berkendara selama perjalanan. Sebab kamu bisa menggunakan rem parkir elektrik dan brake out hold berbarengan. Adapun Toyota Fortuner memiliki head unit yang menerapkan teknologi touchscreen. Tak sampai di situ saja, head unit tersebut telah dilengkapi dengan berbagai teknologi software yang sangat dibutuhkan pengemudi. Toyota Fortuner 2.844 GR Sport yang baru saja dirilis memiliki desain bumper dan grill yang lebih megah dan telah dilengkapi dengan lampu utama dan lampu kabut LED. Adapun mobil Mitsubishi Pajero Sport yang telah hadir dynamic shell dari segi desainnya. Tak ketinggalan ciri khas Mitsubishi Motors, memiliki LED active cornering lamp yang berguna sebagai penerangan di saat mobil hendak melakukan manuver di bawah lampu minim pencahayaan. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi wujud Toyota Fortuner. Yang pertama yaitu inti produk. Sejatinya, mobil merupakan alat transportasi darat yang digunakan untuk mengangkut orang dalam jumlah sedang. Jumlah manusia yang diangkut lebih banyak dibandingkan sepeda motor. Kelebihan mobil lainnya, penumpangnya bisa terlindung dari sinar matahari dan juga kehujanan. Jadi, mobil lebih nyaman untuk penumpangnya. Oleh karena itu, wajar banyak yang menggunakan mobil untuk alat transportasi pribadi. LCGC adalah singkatan dari Low Cost Green Card yang merupakan program pemerintah untuk kendaraan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Yang kedua, wujud produk. Di wujud produk ini terdapat beberapa poin, yaitu diantaranya ciri khas, model, corak, mutu, dan mutu. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan poin yang pertama yaitu ciri khas. Jika melihat bagian depan, New Fortuner 2.8 GR Sport tampil dengan bumper dan gear yang lebih agresif. Ini memberikan kesan rigid, mewah, dan maskulin. Desain sistem penerangan New Fortuner 2.8 GR Sport juga menggunakan light guiding headlight dengan daytime running light serta LED light guiding tail light yang membuat mobil ini memiliki ciri khas saat malam hari. Nampak ada beberapa penyematan emblem GR Sport pada beberapa sisi mobil ini, seperti pada bagian bawah pintu samping dan belakang. Dan yang poin yang kedua yaitu model. Toyota Fortuner memiliki beberapa jenis model yaitu GR S 4x4 diesel AT, 4x2, 4x2 AT, 4x2 diesel, 4x2 diesel AT, 4x4 diesel, dan 4x4 diesel AT. Poin yang ketiga yaitu mengenai corak. Pada Toyota Fortuner sendiri terdapat 5 jenis corak yang digunakan pada Toyota Fortuner tersebut. Yang pertama yaitu silver metallic color, yang kedua super white color, yang ketiga attitude black color, yang keempat dry gray, dark gray mica metallic color,
Dan yang kelima yaitu Phantom Chrome Metallic Color. Dan yang poin yang keempat yaitu mutu. Toyota Fortuner memiliki salah satu SUV terpopuler yang memiliki mutu dan merupakan salah satu tulang punggung Toyota. Berikut adalah beberapa faktor yang menyumbang pada mutu Toyota Fortuner. Yang pertama yaitu eksterior gagah. Hal tersebut terlihat dari hadirnya TRD Sportec Grille, New TRD Sportov Front Underguard, dan rear roof spoiler yang membuat tampilan dengan mobil ini semakin gagah dan sporty. Toyota Fortuner juga telah dilengkapi dengan New LED Daytime Running Light atau DRL dan fog lamp yang dilapisi dengan aksen chrome yang membuat mobil ini tampil gaya. Dan yang kedua, mesin responsif. Toyota Fortuner dibekali mesin 2KD FTV VB turbo intercooler yang memiliki kapasitas mesin 2494 cc. Dengan mesin tersebut, Toyota Fortuner mampu menghasilkan tenaga maksimal 144 PS dengan putaran mesin 3400 rpm dan torsi maksimal yaitu 35 kg pada putaran mesin 2899 rpm. Yang ketiga yaitu fitur keselamatan dan kelengkapan. Toyota Fortuner yang dilengkapi dengan dual SRS airbag yang berfungsi melindungi pengemudi dan penumpang depan saat terjadi kecelakaan fatal. Toyota Fortuner juga telah dilengkapi dengan fitur ABS dan EBD yang berfungsi untuk menstabilkan pengereman meski mobil ini melakukan pengereman secara mendadak dengan kecepatan tinggi. Dan yang keempat, suspensi mampu meredam getaran dengan baik. Mobil ini menggunakan suspensi berjenis double wishbone dengan coil spring dan stabilizer dan suspensi 4 link dengan batang lateral atau pegas coil, sehingga Toyota Fortuner mampu meredam getaran dengan sangat baik saat melewati jalan berlubang sehingga akan ada merasa nyaman saat berada dalam mobil ini. Yang ketiga, produk yang disempurnakan, yaitu kepuasan pelanggan. Persaingan bisnis di bidang otomotif, khususnya kendaraan roda 4, berlangsung cukup ketat antara perusahaan, khususnya dealer mobil, terkait dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuaskan pelanggan. Salah satunya yaitu pelayanan dealer mobil yang diberikan oleh Toyota Fortuner adalah pelayanan jasa servis bagi para pelanggan untuk merawat kendaraannya. Perusahaan tersebut menghadapi permasalahan yaitu rendahnya tingkat kepuasan pelanggan pengguna mobil Toyota Pajero. Toyota Fortuner yang disebabkan karena masih adanya keluhan dari pelanggan terkait kualitas pelayanan dan harga servis. Selanjutnya layanan purna jual. Kini harga mobil Toyota Fortuner diesel berkisar sekitar 484,6 juta rupiah hingga 676,6 juta rupiah. On the road Jakarta tergantung pada tipenya. Bicara perawatan, PT Toyota Astra Motor memberikan layanan purna jual berupa free jasa servis hingga bertahun-tahun di bengkel resmi. Selanjutnya identifikasi wujud Mitsubishi Pajero Sport. Yang pertama yaitu inti produk. Sejatinya mobil merupakan alat transportasi darat yang digunakan untuk mengangkut orang dalam jumlah sedang. Jumlah manusia yang diangkut lebih banyak dibandingkan sepeda motor. Kelebihan mobil lainnya, penumpangnya bisa terlindung dari sinar matahari dan juga kehujanan. Jadi mobil lebih nyaman untuk penumpangnya. Oleh karena itu, wajar banyak yang menggunakan mobil untuk alat transportasi pribadi. LCGC merupakan singkatan dari Low Cost Green Card yang merupakan program pemerintah untuk kendaraan dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu wujud produk. Ini mana di wujud produk ini terdapat ciri khas, model, corak, dan mutu. Yang pertama, ciri khas. Desain eksteriornya didominasi oleh garis-garis tajam ala dynamic slide khas Mitsubishi di bagian depan. Untuk dapur pacu juga dilengkapi dengan mesin baru yaitu 4N15 2,4L MIVEC dengan tenaga maksimal 181 PS dan torsi maksimal 430 Nm. Kemudian dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan dengan menawarkan perpindahan gigi lebih halus dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Selanjutnya model. Pada Toyota Pajero Sport sendiri terdapat 6 model, di mana diantaranya yaitu Dakar Ultimate 4x2, AT Dakar Ultimate 4x4, AT Dakar 4x2, AT XZ 4x2, AT XZ 4x2,
dan MTG LX 4x4 MT. Selanjutnya corak. Pada Toyota Pajero Sport sendiri terdapat 5 corak yang digunakan pada kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Di mana diantaranya itu quartz white metallic color, sterling silver metallic color, deep bronze metallic color, graphite gray metallic color, jet black mica color, dan yang terakhir yaitu mutu. Semua lampu-lampu penerangan di New Pajero Sport 4x4 ini sudah dilengkapi dengan LED dan fitur active cornering light yang mampu meningkatkan visibilitas berkendara di malam hari. Pada Mitsubishi Pajero Sport juga terdapat power back door dengan kick sensor. Membuka pintu bagasi tak perlu ribet, cukup mengayunkan kaki ke kolong mobil. Pintu bagasi akan terbuka secara otomatis. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti adaptive cruise control. Fitur ini bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya sehingga tetap menjaga jarak. Jika mobil di depannya mengurangi kecepatan, mobil ini akan menyesuaikan dan ikut mengurangi kecepatan. Yang dilengkapi dengan sensor stop otomatis dan blind spot monitoring warning, memberi peringatan kepada pengemudi bahwa ada objek lain di area tak terlihat atau blind spot. Yang ketiga yaitu produk yang disempurnakan. Kepuasan pelanggan, salah satu tipe mobil yang menjadi role model dari setiap indikator adalah Mitsubishi Pajero Sport. Sebuah SUV berkelas yang memberikan pemiliknya prestis tersendiri. Tidak heran jika ada orang kaya yang baru, maka mobil komersil pertama yang terlintas untuk dibeli adalah Mitsubishi Pajero Sport. Brand dari Mitsubishi Pajero Sport sendiri sebagai mobil mewah di kelas premium memang sudah tidak diragukan lagi. Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2009, kesan kuatnya langsung membius masyarakat Indonesia. Karena Mitsubishi Pajero Sport sudah dilengkapi dengan sistem keamanan dari sisi fitur dan juga dari sisi perawatan. Layanan purna jual. Enaknya punya Pajero Sport adalah Anda bisa merasakan pelayanan purna jual yang kuat ala brand 3 berlian. Sebab jaringan layanan after sales Mitsubishi adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Poin yang kedua yaitu strategi produk. Untuk strategi produk yang pertama yaitu strategi produk yang digunakan oleh Toyota Fortuner, yaitu strategi membangun produk mobil Toyota Fortuner. Strategi yang digunakan pada produk Toyota Fortuner adalah strategi diferensiasi, yang dimana produk Toyota Fortuner menggunakan strategi diferensiasi dengan menawarkan fitur-fitur yang unik dan inovatif, seperti fitur off-road tambahan, contohnya kontrol turunan atau downhill assist control dan kontrol traksi aktif atau active traction control. B. Strategi membangun produk mobil Mitsubishi Pajero Sport. Strategi yang digunakan pada produk Mitsubishi Pajero adalah strategi diferensiasi, yang dimana produk Mitsubishi Pajero Sport menggunakan strategi diferensiasi dengan menawarkan fitur yang inovatif seperti Super Select 4WD 2, yaitu sistem ini menggunakan pengemudi untuk memilih mode penggerak yang sesuai dengan kondisi jalan, seperti contohnya mode 2WD untuk penggunaan sehari-hari dan mode 4WD untuk di kondisi off-road. Poin yang ketiga yaitu skema supplier konsumen. Di sini sebelum mobil diolah di pabrik sendiri memerlukan beberapa bahan pokok untuk pembuatan mobil tersebut. Di sini contohnya seperti press shop, general assembly, body shop, dan paint shop. Setelah semuanya dirasa sudah ada, barulah nantinya dari semua bahan tersebut akan diolah di pabrik dalam proses pembuatan mobil. Dan selanjutnya nanti setelah diolah di pabrik, maka kendaraan tersebut akan dicek kualitasnya atau quality check. Dan setelah lulus pada tahap quality check, barulah nantinya akan dikirimkan kepada distributor, yang dimana dari distributor tersebutlah nantinya akan dikirimkan lagi kepada konsumen-konsumen atau supplier. Dan poin yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus ini menggambarkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan Mitsubishi Pajero Sport yang bersaing dengan Toyota Fortuner. Namun perlu dicatat bahwa strategi yang tidak dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti preferensi konsumen, karakteristik pasar, dan kondisi persaingan yang berlaku.
Yang pertama yaitu analisis pasar. Perusahaan melakukan analisis pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen dalam segmen mobil kompak. Mereka mengidentifikasi bahwa ada persaingan langsung antara Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Kedua model ini tersebut menawarkan segmen pasar yang sama. Dua, segmentasi pasar. Berdasarkan analisis pasar, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar untuk menentukan kelompok target yang paling cocok untuk Mitsubishi Pajero Sport maupun Toyota Fortuner. Mereka mungkin mengidentifikasi pemuda, keluarga muda, atau pengguna perkotaan sebagai segmen target potensial. Selanjutnya yaitu positioning. Perusahaan merancang strategi yang membedakan Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Mereka mungkin menekankan keunggulan dari fitur unik Pajero, seperti desain yang sporty, teknologi canggih, efisiensi bahan bakar, atau kenyamanan interior. Tujuannya adalah menciptakan persepsi yang positif dan membedakan Mitsubishi Pajero Sport dari pesaingnya. Yang keempat yaitu strategi komunikasi. Perusahaan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap Mitsubishi Pajero Sport. Ini dapat mencakup kampanye iklan televisi, iklan cetak, kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya. Mereka juga mungkin menggunakan testimonial atau kolaborasi dengan influencer atau selebriti untuk meningkatkan daya dan kepercayaan konsumen. Mungkin cukup sekianlah penjelasan mengenai proyek positioning saya, yaitu mengenai perbandingan antara produk A dan produk B. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.